Puji Tuhan ya, satu kesempatan yang luar biasa kita bisa kembali berkumpul di sini, menyapa juga kepada pemirsa Facebook dari Anugerah Ministries, jemaat online dari Anugerah Church ataupun Anugerah Ministries. Saudara, malam hari ini saya akan membawakan judul khotbah yaitu Janji Tuhan. Tapi sebelumnya tadi memperjelas apa yang dikatakan oleh Pastor Daniel ya, coba lihat kanan kirinya dan bilang just do it gitu ya. Ya, karena saudara-saudara kita yang di Palu ini, Donggala dan sekitarnya benar-benar memerlukan uluran dan bantuan tangan kita ya. Tadi dia bilang do it, itu maksudnya itu lakukan, bahasa Inggris itu bukan duit, oke? Karena kita nggak mata duitan ya. Tapi kalau Anda mau menyumbang duit tentu juga boleh ya. Jadi ada 3 macam kan ya yang sudah sering diajarkan di sini. Orang membantu orang lain itu bisa dengan 3 hal, yaitu dengan doa, kita bisa berdoa untuk mereka, dan kita bisa melakukannya dengan daya, kita keluar tenaga, kita volunteer pergi ke sana, atau yang ketiga kalau kita nggak bisa pergi dengan dana ya saudara, oke? Ada amin? Antusias? Amin? Nah, kita mau belajar tentang janji Tuhan. Saudara, saya heran ya, karena dalam kehidupan ini kadang-kadang saya itu menghadapi orang-orang yang bermasalah ketika menerima janji Tuhan. Mereka anggap kok nggak masuk akal ya, gitu saudara. Nah, saya mau tekankan malam hari ini bahwa yang namanya perkara-perkara ilahi itu memang tidak masuk akal. Amin saudara. Kalau masuk akal gak perlu iman. Kalau masuk akal gak perlu campur tangan Tuhan. Ada amin saudara. Jadi kalau Anda pernah mendapati dalam hidup ini Anda pikir janji Tuhan kok kayaknya gak masuk akal ya. Ya itu karena memang Tuhan tidak bisa dijelaskan dengan akal budi manusia. Amin saudara. Coba lihat kanan kirinya, bilang Tuhan gak bisa dijelaskan dengan akal budi manusia ya. Apalagi dengan ukuran otak kita yang cuma sebesar bakpao, gimana kita mau mengerti Tuhan, pencipta langit, bumi, alam semesta, jagat raya. Ya gak mungkin nyampe, ada amin saudara ya. Nah seperti misalnya begini saudara, kita kan pernah dengar ya, banyak seringkali dijadikan sebagai khotbah, berkat sebelum jemaat pulang gitu ya. Pendeta akan memberkati jemaat dan berkata, engkau akan naik dan tidak turun gitu kan. Langsung beberapa orang tuh mikir, mana mungkin gitu kan. Mana mungkin orang itu bisa naik terus tapi nggak turun gitu kan saudara. Karena hukum fisika juga mengatakan apa yang naik ke atas harus turun ke bawah gitu kan ya. Newton misalnya kalau apel gitu saudara ya, itu kan tempatnya di atas pohon apel. Tapi kalau jatuh maka dia harus turun ke bawah, nggak mungkin naik ke atas gitu saudara ya. Jadi ada beberapa orang yang mempertanyakan bahkan isi janji Tuhan. Malam hari ini saya berusaha untuk menjawabnya saudara. Nomor 1, poin yang pertama. Kita harus mengerti maksud janji Tuhan. Tidak boleh salah nangkep maksudnya itu apa gitu saudara ya. Buka dengan saya Alkitab, Ulangan pasal yang ke-28 ayat 12 sampai 13. Ulangan pasal yang ke-28 ayat 12 sampai 13, di screen sudah ada. Kita akan baca bersama-sama ya saudara. 2, 3. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu. Ada amin saudara? Sehingga engkau akan memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Ada amin saudara? Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Yang percaya katakan amin. Berikan dulu sorak-sorai buat Tuhan Yesus, buat janjinya di dalam hidup kita. Nah saudara, kita malam hari ini saya akan berusaha untuk mempermudah untuk memecah-mecahkannya menjadi beberapa bagian sehingga kita bisa mengerti maksud janji Tuhan ini di dalam hidup kita apa gitu ya. Yang pertama, kita akan bahas dulu ayat yang ke-13. Tuhan bilang bahwa kita akan diangkat menjadi kepala dan bukan ekor. Saudara, kepala ini dalam bahasa aslinya adalah roshe. Artinya kepala secara literal ataupun secara kiasan.
Nah, ini tuh aplikasinya banyak. Saudara, ini tuh bicara tentang tempat, bicara tentang waktu, bicara tentang kedudukan atau pangkat. Saudara, ini bisa bicara tentang satu perkumpulan ya, atau permulaan ya, atau berbicara tentang kapten, berbicara tentang pemimpin baik dalam sebuah perusahaan ataupun organisasi, bisa bicara tentang excellent atau keunggulan, bicara tentang posisi yang pertama, first ya, yang menemukan ide-ide pertama, forefront atau di baris yang paling depan, bicara tentang ketinggian, bicara tentang prinsipal, hal-hal yang prinsip yang mendasar, bicara tentang ruler atau orang yang memerintah, bicara tentang sum atau jumlah, dan top itu berarti yang di atas gitu saudara ya. Nah saudara, memang ini bicara tentang kepala ini saudara, bicara tentang kepemimpinan. Bilang kanan kirinya, bilang kepemimpinan. Tapi ini enggak melulu bicara tentang pangkat atau jabatan saudara ya. Dan bukan berarti semua orang akan menjadi pemimpin terus yang dipimpin siapa gitu kan ya. Nah biasanya orang-orang yang mempunyai critical thinking mereka akan ketika menerima janji Tuhan itu enggak ditelan bulat-bulat. Tapi akan dipikir ulang gitu saudara. Berbahagialah kita yang mempunyai iman seperti anak kecil. Yang menelan bulat-bulat janji Tuhan. Ada amin saudara ya. Nah saudara, kita di Anugerah Church sudah pernah diajarkan bahwa setiap orang itu at least bertanggung jawab untuk memimpin dirinya sendiri. Coba pegang dadanya bilang, saya bertanggung jawab memimpin diri saya sendiri. Ada amin? Ya, diri sendiri ini loh. Hari ini mau males atau mau rajin, ya kan? Mau main-main aja atau mau serius gitu saudara. Ya, nah setelah kita berhasil memimpin diri sendiri, maka Tuhan akan mempercayakan kepemimpinan yang lebih besar. Kita bisa dipercayai menjadi kepala rumah tangga. Nah ini buat para cowok yang belum menikah, boleh lambaikan tangannya. Nah kalau kau sudah bisa memimpin dirimu sendiri, suatu hari Tuhan akan kasih kepercayaan memimpin sebuah rumah tangga, menjadi kepala rumah tangga. Ada amin Win? Amin. Kemudian mungkin di tempat kerja ya akan menerima promosi menjadi kepala divisi, kepala department ya, kepala sebuah perusahaan, kepala organisasi, atau kalau Anda seorang murid, ketua kelas, ketua OSIS, ketua komsel. Ada amin saudara? Ya. Jadi seperti itu. Nah, kepala ini saudara tapi tidak melulu bicara tentang kedudukan seperti yang tadi saya bilang. Kepala ini adalah tempat di mana otak kita berada. Ada amin saudara? Jadi ketika ngomong janji Tuhan berkata engkau akan jadi kepala dan bukan ekor, itu artinya akan ada pemikiran-pemikiran yang brilian yang dilahirkan melalui diri kita. Ada amin saudara ya? Berbicara tentang pengaruh yang akan kita berikan kepada orang lain. Saudara, pemberi nasihat ya. Kadang-kadang kalau kita lihat saudara ya, pemberi nasihat itu kalau dilihat secara ranking mungkin posisinya tidak di atas dari orang yang diberi nasihat. Contoh presiden. Presiden menjadi orang nomor 1 di negeri Indonesia. Benar gak saudara? Ya. Tapi presiden itu ketika mau membuat keputusan, dia tidak akan membuat keputusan sendiri. Dia punya tim penasihat dan presiden ini akan mendengarkan nasihat yang diberi oleh timnya. Tim pemberi nasihatnya. Ada amin saudara? Nah, kepala dan bukan ekor ini berbicara tentang kita akan menjadi orang-orang yang bisa memberi nasihat. Ada amin saudara? Ya, seperti itu saudara. Nah, jadi kita lihat saudara, kalau kepala ini berarti bicara tentang pemikiran-pemikiran, ide-ide ya. Kalau ekor, nah ekor ini gak mikir saudara, hanya ngikut aja gitu. Bedanya di situ saudara. Saudara tahu ekor ini dalam bahasa aslinya adalah zanab. Artinya adalah flapping atau bergoyang-goyang. Saudara pernah ngelihat anjing pudel kecil lucu? Ya, kalau dia datang deketin saudara pengen main, maka ekornya apa yang terjadi? Goyang-goyang gitu saudara ya. Itu artinya dia lagi pengen ngajak kita main. Nah ekor itu fungsinya digoyang-goyang seperti itu saudara ya. Jadi terserahlah mau kemana gak masalah, dia cuma ikut aja goyang-goyang gitu saudara. Nah sekarang pertanyaannya, saudara mau jadi kepala atau jadi ekor? Mau punya pengaruh atau ikut aja goyang-goyang? Lihat kanan kirinya, bilang saya akan jadi kepala dan bukan ekor. Kamu juga, amin?
Ekor yang goyang-goyang ini berbicara tentang orang yang gak punya pendirian yang teguh, saudara. Ya, nah kepala juga bicara tentang pemegang kendali yang memerintahkan anggota tubuh lainnya untuk menjalankan fungsinya dengan benar. Itu adalah kepala, saudara. Otak kita memberi fungsi kepada jantung berdetak. Cuman kita nggak sadar aja, saudara. Ya, otak kita memberikan instruksi kepada tangan. Misalnya Pastor Debbie lagi khotbah, otak saya lagi memberi instruksi kepada tangan saya, pegang itu mic, jangan dilepas. Karena kalau dilepas, gelodak gitu, saudara. Ya, nah seperti itu, saudara. Lalu kemudian, saudara, kita melihat kalau orang yang kena gangguan otak, pasti fungsi tubuh lainnya juga kacau. Ya, jadi engkau akan menjadi kepala, artinya akan ada pemikiran-pemikiran brilian yang keluar dari dirimu. Roh Kudus akan kasih ide-ide yang hebat dan cara pelaksanaannya. Ada amin, saudara? Kadang orang itu punya ide hebat, luar biasa, kayak painting the sky, kayak proyek ngecat langit gitu, saudara ya, yang wah di awan-awan lah pokoknya gitu ya, bukan pemikirannya bukan dari kelas dunia gitu ya. Tapi kadang-kadang ada orang yang nggak tahu gimana melaksanakannya. Nah, itu pun akan percuma. Tapi kalau kita adalah kepala dan kita bukan ekor, ketika Roh Kudus memberikan ide pada kita, bahkan ide yang luar biasa seperti proyek ngecat langit sekalipun, Roh Kudus akan pimpin kita untuk kita bisa melaksanakannya di dalam hidup kita ini. Yang percaya katakan amin, berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, saudara, ini bicara bahwa engkau akan punya pengaruh dalam kehidupan orang lain. Menjadi trendsetter, memproduksi sesuatu yang diperlukan oleh banyak orang. Mewarnai dunia dengan ide-ide atau penemuan-penemuan yang cemerlang. Kemudian ayat ini ada bagian yang kedua, yaitu naik dan tidak turun. Nah, naik ini dalam bahasa aslinya adalah mahal. Mahal katanya, saudara. Ternyata naik itu mahal, saudara ya. Coba aja saudara kalau pernah pergi ke Israel ya, lewat di Mesir, coba kalau saudara naik onta, itu mahal banget harganya, saudara. Lebih baik sebelum naik onta kita dikasih tahu sama tour leadernya, tanya dulu, janjian dulu harganya berapa, katanya gitu, saudara. Karena kalau kita berani naik onta itu tanpa janjian sama orang yang punya onta, nanti nggak diturunin. Ya, kalau kita tidak bayar apa yang dia minta, gitu katanya, saudara. Jadi naik itu mahal, saudara ya. Jadi saudara, ketika kita lihat di sini, naik ini berbicara tentang posisi di atas, berbicara tentang exceeding atau melimpah, berbicara juga tentang forward, maju, saudara. Ya, bukan yang ketinggalan, berbicara tentang very high atau sangat tinggi, gitu, saudara. Naik. Naik ini tidak melulu bicara tentang saldo di bank atau portfolio investasi kita. Meskipun saya tahu semua yang lagi dengar ini, baik yang di storehouse maupun yang sedang menyaksikan online, dalam hatinya pasti kan sedang berharap gitu loh. Oh, aku mau dong saldo bankku naik dan tidak pernah turun. Ada amin? Ada yang ragu-ragu. Nah, saudara, tapi ini nggak melulu bicara tentang keuangan, ya. Tapi bicara tentang progres kemajuan. Saudara, kita tidak akan stuck di satu level yang sama. Itu yang dimaksudkan oleh Tuhan. Amin? Ya. Nah, kalau diumpamakan anak sekolah. Di sini yang punya anak, boleh lihat tangannya yang punya anak. Ya, yang nonton online kalau punya anak kasih jempol ya. Nah, Anda yang punya anak, tentu tahu dong anak-anak itu harus sekolah. Dari playgroup ke TK, SD, nanti SMP, SMA. Nah, saya mau tanya, setiap tahun kan pasti ujian kan? Ujian akhir semester. Itu tujuannya supaya apa? Hah? Naik kelas, ya kan? Nah, sekarang saya mau tanya, sebagai orang tua, pernah enggak kita itu berharap anakku supaya turun kelas? Halo? Enggak pernah kan? Kita selalu maunya anak kita apa? Naik kelas. Kalaupun dia misalnya nggak lulus ujian akhir semester, kalaupun dia dicap tidak lulus, yang terjadi adalah dia ngulang. Tidak naik kelas artinya dia ngulang di level yang sama. Tapi kan nggak pernah, nggak lulus, nggak naik kelas lalu diturunkan ke level sebelumnya. Nggak pernah kan, saudara? Ya, selalu naik dan nggak pernah turun, saudara.
Sama, Bapa di sorga itu seperti itu saudara. Bapa di sorga itu ingin ngelihat kita anak-anaknya pada saat kita ujian iman. Katakan ujian iman. Jadi ternyata ujian itu bukan cuma di sekolah saudara, tapi ada yang namanya ujian iman, ujian kehidupan. Tuhan itu mau supaya kita ini selalu naik kelas. Coba lihat kanan kirinya bilang, naik kelas ya. Naik kelas dalam ujian imanmu. Jangan tinggal kelas dan yang jelas jangan turun kelas gitu saudara ya. Nah, jadi kita lihat saudara, di sini Tuhan sedang berbicara tentang level iman kita. Bagaimana kita akan dibawa naik dari satu tingkat ke tingkat lain yang lebih tinggi. Ada amin saudara? Ya. Maka kita akan melihat kemuliaan Tuhan lebih indah dan lebih indah lagi. Itu yang dimaksudkan oleh Tuhan. Ya. Grafis kerajaan sorga itu selalu naik saudara. Untuk jangka panjangnya. Kalaupun ada turun-turun dikit itu sementara. Contoh, kehidupan Yusuf. Dia itu dari anak seseorang yang kaya raya, anaknya konglomerat, bapaknya namanya Yakub. Ya, kita lihat bagaimana dia sempat turun tuh. Turun posisinya menjadi budak ketika dia dijual oleh kakak-kakaknya untuk menjadi budak di Mesir. Nah, setelah jadi budak sempat turun lagi tuh. Dari budak dia menjadi apa? Narapidana, masuk ke penjara. Ya, itu katakanlah sudah level yang terendah di dalam kehidupan Yusuf. Tapi itu kan belum game over. Itu kan belum akhir dari hidupnya. Ada amin saudara. Kita tahu sekarang bahwa dalam kehidupan Yusuf ketika dia sempat mengalami turun dan turun, akhirnya dia naik sangat-sangat tinggi menjadi seorang perdana menteri. Ada amin saudara. Perdana menteri ini bicara tentang kepala, perdana menteri ini bicara tentang naik. Perdana menteri adalah seseorang yang memberikan nasihat kepada raja, nasihat kepada kaisarnya. Ada amin saudara? Nah, jadi saya harap bagian yang ini sudah jelas buat kita ya. Kemudian ada bagian yang sebelumnya di ayat yang ke-12 dikatakan bahwa engkau akan memberi pinjaman, engkau sendiri tidak meminjam. Ada amin saudara? Nah, ini tuh artinya Tuhan mau kita itu jadi berkat buat orang lain. Bukan terus-menerus merepotkan orang lain. Karena kalau kita pinjam terus dari orang lain, kan orang lain merasa direpotin oleh kita. Ada amin saudara? Ya. Tapi kalau kita bisa meminjami orang lain, itu orang lain merasa kita ini menjadi berkat buat mereka. Benar saudara? Ya. Tapi terus bukan berarti kita keliling memberikan utangan pada orang. Siapa perlu utang? Siapa perlu utang? Ayo sini kumpul yang perlu hutang. Bukan berarti gitu ya, itu lu cari sakit sendiri namanya. Gitu kan saudara ya. Nah saudara, lalu karena ini terjadi saudara ya, ada orang-orang yang ketika dia mengambil ayat firman Tuhan ini secara literal, secara harafiah, lalu kemudian akhirnya dia kecewa karena orang-orang yang pinjam duit itu pada nggak ngembaliin duitnya gitu kan saudara. Lalu mereka kembali tanya sama Tuhan, Tuhan mana janjimu? Gitu kan ya, aku sudah memberikan pinjaman tapi sekarang ternyata gue malah buntung gitu kan ya. Orang-orang ini dengan seenak-enaknya mengambil duit saya, mengambil pinjaman tapi tidak dikembalikan gitu saudara ya. Nah lalu gak percaya lagi sama yang namanya janji Tuhan. Apakah Tuhan yang salah membuat janji? Atau kita yang salah mengerti maksud janji Tuhan itu apa? Saudara mengertilah Alkitab dengan sepenuhnya. Maksud Tuhan itu akan memberkati kita supaya kita bisa menjadi saluran berkat. Ada amin saudara? Seperti Yusuf. Saat sudah menjadi perdana menteri, ternyata barulah dia mengerti tujuannya adalah untuk melestarikan satu kehidupan bangsa yang besar, yaitu bangsa Israel. Ada amin saudara? Ya, dia dipakai Tuhan untuk menjadi berkat buat bangsa-bangsa di sekeliling Mesir ketika musim kemarau yang panjang itu terjadi, ketika musim kelaparan itu terjadi. Nah, itu tuh ya saudara sebenarnya bahkan bisa dilakukan oleh anak-anak yang masih TK. Ya, misalnya apa? Meminjamkan penghapus kepada temannya yang lagi gak bawa, ya kan? Seperti itu saudara, ya. Atau meminjamkan penggaris, atau meminjamkan pensil, ya. Tapi memang kalau yang namanya pinjaman itu harus dikembalikan. Supaya yang pinjem itu gak sakit hati. Ada amin saudara? Loh, ini pelajaran
pelajaran very basic, pelajaran very dasar yang harus diajarkan. Karena ternyata ada juga orang-orang yang ngaku dirinya Kristen, habis pinjam lupa nggak kembalikan. Menimbulkan sakit hati kepada pihak yang meminjamkan. Menimbulkan kecewa kepada pihak yang meminjamkan. Nah, saudara, ini jangan melulu diartikan memberi hutangan duit. Tapi bisa juga memberi hutangan duit. Prinsipnya adalah cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ada amin saudara? Jangan cuma tulus tapi nggak cerdik. Nanti dipermainkan orang-orang yang hatinya bulus dan yang hanya mengejar fulus. Oke saudara? Jadi harus cerdik juga seperti merpati. Jangan cuma tulus doang. Kalau tulus doang yuk bakalan dikerjain orang. Dipermainkan orang. Karena banyak orang hatinya bulus, fokus mereka hanya mencari fulus gitu. Yang nggak ngerti ya silakan diterjemahkan sendiri. Nah, hati-hatilah dalam memberikan hutangan. Alkitab sendiri itu mengajarkan, kalau kita memberikan hutang uang, jangan dikenakan bunga, itu ada ayatnya. Lalu kalau bisa malah ketika kita memberi, jangan mengharapkan kembali. Itu yang diajarkan firman Tuhan loh kepada anak-anaknya. Jadi kalau ada orang yang mau utang, ukur dulu kemampuanmu. Perusahaan aja ya, kalau mau memberikan hutangan atau bank, kita mau ngambil pinjaman di bank, itu mereka harus due diligence, mereka harus melakukan bagian mereka untuk menghitung ya kan. Berapa income kita, kredit line kita ini masih ada atau enggak, jaminannya apa. Nah, kenapa kalau perusahaan dunia aja melakukan semua itu terus kita enggak? Nah, berarti kita kan enggak cerdik. Ya kan? Nah, saudara, mereka akan melihat visible atau enggak. Kalau enggak visible ya enggak diutangin. Ada amin. Ya, karena ini masalah terjadi di mana-mana, saudara. Di dalam gereja-gereja terjadi orang ngutang gitu kan dengan dasar saudara seiman gitu kan saudara ya. Lalu yang terjadi apa? Dikemplang gitu kan ya, nggak dibayar ya kan. Toh kamu orang Kristen harus ngampuni, harus kan ditulis di dalam firman Tuhan gitu kan ya. Apalagi terus dengar firman yang bilang Yesus sudah membayar semua hutang-hutang kita. Ada amin saudara. Yesus membayar hutang-hutang dosa kita secara roh saudara. Engkau sudah dihapuskan hutang-hutangmu kepada iblis. Ada amin saudara. Ketika kita masih hidup dalam dosa, iblis mencengkeram kita. Kita gak bisa bebas, kita jadi budaknya iblis. Dan Yesus sudah membayar lunas dengan darahnya di atas kayu salib. Sayangnya kita gak bisa bilang sama orang yang lagi mau nagih utang sama kita. Sudah dibayar bro dengan darah Yesus di atas kayu salib. Kamu bakal diketawain, debt collector bakalan datang ke rumah lu dan tangkap kamu dan masukkan kamu ke dalam penjara kalau hutang gak bayar. Benar saudara? Ya, jadi jangan sembarangan ya. Orang Kristen hidup harus cerdik seperti ular tapi tulus seperti merpati. Yang percaya katakan amin. Bilang kanan kirinya, bilang cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Amin. Jadi kembali kepada memberi tadi, ya. Kamu hitung dulu kemampuanmu. Kalau kamu nggak mampu, ya berapa yang rela yang untuk membantu dia. Katakanlah dia lagi emergency, katakanlah anaknya lagi sakit, nggak punya duit gitu kan ya. Untuk pergi berobat, ya kita hitung dulu kemampuan kita. Kemampuannya berapa, kita kasih. Nah ketika kasih itu, kalaupun tidak dikembalikan, kita bisa menganggapnya itu sebagai sedekah. Ada amin saudara. Dan kita nggak akan sakit hati karena kita sudah melakukan perhitungan kita terlebih dahulu. Lukas pasal yang ke-6 ayat 34 sampai 35. Firman Tuhan berkata, dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Ada amin saudara?
Ayat ini mengajarkan sama kita, kalau memberikan pinjaman, memberikan sesuatu kepada orang lain, jangan mengharapkan balik. Ya. Lalu Ulangan 15 ayat 10 sampai 11. Ulangan pasal 15 ayat 10 sampai 11. Engkau harus memberi kepadanya dengan limpahnya. Ini di sini dikatakan kalau ada orang miskin datang kepadamu dan meminta pinjaman, dikatakan engkau harus memberikan kepadanya dengan limpahnya. Ini dalam bahasa Inggrisnya generously, dengan murah hati. Ada amin saudara? Jadi yang diukur itu bukan jumlah duitnya, yang diukur itu adalah kemurahan hati kita. Ada amin saudara? Ya. Dan janganlah hatimu berduka cita. Ini adalah kunci yang berikutnya. Kalau memberikan pinjaman, memberi sesuatu kepada orang lain, jangan hatimu berduka cita. Kalau berat, gak usah beri bro. Ya, tapi berilah dengan sukacita. Karena Tuhan menyukai orang-orang yang memberi dengan sukacita. Ada amin saudara? Janganlah hatimu berduka cita apabila engkau memberi kepadanya. Sebab oleh karena hal itulah Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu dan dalam segala usahamu. Sebab orang-orang miskin tidak hentinya akan ada di dalam negeri itu. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu demikian. Haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu. Ada amin saudara? Nah ini pas banget dengan momen kita saat-saat ini di mana Indonesia sedang dilanda oleh bencana-bencana, ya bagaimana kita sebagai Yayasan Anugerah kita mau menggalang dana. Mari buka tanganmu lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negeri ini. Mereka yang membutuhkan bantuan kita. Ada amin saudara? Tuhan sudah memberkati kita untuk suatu tujuan supaya kita bisa menjadi berkat buat orang lain, bahkan bagi bangsa-bangsa. Yang percaya katakan amin. Nah, itu tadi poin yang pertama, mengerti maksud janji Tuhan. Sekarang yang kedua, poin yang kedua, kita harus memahami bahwa yang namanya penggenapan janji Tuhan itu kadang tidak berhenti di satu generasi. Tapi bisa dari generasi ke generasi. Tugas kita adalah menyiapkan generasi berikutnya supaya siap. Contoh, di Alkitab ada Raja Daud. Bagaimana dia rindu sekali ingin mempunyai kerinduan yang sangat dalam untuk membangunkan bait suci di mana Tuhan bisa bersemayam di sana di tengah-tengah umat Israel. Tapi Tuhan bilang, bukan kamu yang akan membangunnya. Anakmu Salomo dialah yang akan membangun bait suci itu bagiku. Ada amin saudara? Cerita ini saudara bisa lihat nanti di 1 Raja-Raja 8 ayat 17 sampai 20, tapi kita nggak ada waktu untuk bukanya malam hari ini, ya. Lalu apa yang dilakukan Daud? Yang dilakukan Daud, dia mempersiapkan anaknya Salomo supaya ketika Salomo naik ke tahta menggantikan bapaknya, siap untuk membangun bait suci yang dia impikan itu. Dan bukan hanya dia menyiapkan anaknya, dia juga menyiapkan segala bahan baku yang diperlukan. Diimport dari Lebanon, diimport dari mana, ya kayu dari mana, itu logam-logam mulianya dari mana, permata dari mana, udah disiapkan semua saudara. Itu yang harus kita lakukan. Kadang Tuhan memberikan suatu janji yang begitu besar, begitu muluk sampai kita pun takut gitu melihatnya saudara. Mana bisa Tuhan, ya kan? Gua ini siapa? Nah gitu saudara ya. Gua ini gak punya apa-apa Tuhan, gak mungkin dong bangun sesuatu yang seperti itu. Tapi bersama Tuhan tidak ada yang mustahil saudara. Kalaupun itu tidak terjadi pada masa generasimu, percayalah bahwa Tuhan akan memakai generasi-generasi setelahmu untuk menggenapi janji itu terjadi pada kepenuhannya. Yang percaya katakan amin. Nah, saudara, kita lihat ada juga di Alkitab contoh yang berikutnya. Ketika Musa memimpin umat Israel keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan, menuju ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Saudara tahu kan, Musa sendiri itu tidak masuk ke tanah Kanaan. Musa hanya melihat dari jauh tanah Kanaan itu, tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan, yang mengalir susu dan madu itu seperti apa. Dia cuma ngelihat dari jauh. Setelah itu dia meninggal dunia.
yang memimpin umat Israel masuk ke tanah perjanjian adalah generasi Musa berikutnya, yaitu Yosua. Dia yang memimpin umat Israel masuk ke tanah perjanjian. Dan Yosua ini ya, dia ini abdinya Musa, sudah dipersiapkan sejak masih kecil ngikut Musa kemana-mana, ngelihat semua mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan melalui Musa. Ada amin saudara? Sehingga dia tahu bagaimana caranya berhubungan intim dengan Tuhan, bagaimana caranya hidup berkenan di hadapan Tuhan. Sudah dipersiapkan oleh Musa. Yang percaya katakan amin. Nah, jadi kita lihat saudara ya. Kalau saat ini terlihat janji Tuhan dalam hidupmu itu masih jauh dari penggenapan. Jangan bilang Tuhan bohong atau janjinya palsu gitu saudara ya. Melainkan persiapkan generasi berikutnya. Apalagi kalau janji Tuhan itu mega plan. Bisa-bisa perlu bergenerasi-generasi untuk memenuhi janjinya itu terjadi. Lah kalau janjinya tentang perjodohan gimana Pastor Debbie? Saya ini udah semakin berumur dan belum ada yang cocok seperti yang saya inginkan. Buat yang masih jomblo dan menunggu janji Tuhan digenapi dalam hidupmu. Nomor 1, kalau panggilanmu adalah untuk menikah, maka jangan terlalu rewel. Ini mengulang poin khotbah Pastor Daniel dari Kamis yang lalu saudara ya. Tidak ada cewek atau cowok sempurna. Kalaupun ada, pada saat dia menikahi dirimu, langsung dia jadi gak sempurna. Karena kita tahu dengan jelas diri kita pun ini enggak sempurna. Ada amin saudara? Ya. Nah. Ada orang-orang yang menikah di usia setengah senja gitu saudara ya. Kalau untuk orang-orang yang seperti ini tuh fokusnya tuh bukan lagi untuk berhubungan intim, bukan lagi untuk punya anak. Tapi fokusnya itu adalah untuk companionship. Untuk pertemanan, persahabatan ya, supaya kalau tua nggak sendirian, supaya kalau tua nanti ada yang gandeng tangannya, kalau naik turun tangga gitu saudara ya, bisa saling menopang gitu saudara ya, supaya nggak kesepian. Nah, jadi kalau misalnya Anda tahu panggilanmu adalah menikah, di umur berapapun kamu sekarang berada, jangan terlalu rewel, amin saudara ya. Poin yang kedua, tapi ada juga loh orang-orang yang panggilannya itu tidak menikah. Dan kita tidak bisa memandang rendah orang-orang yang seperti ini saudara. Yang memang panggilannya itu seperti Rasul Paulus adalah supaya bisa melayani pekerjaan Tuhan dengan segenap hatinya. Tanpa hitung-hitung saudara. Ya. Karena seperti ini Pastor Daniel rencana kalau enggak Minggu malam, maka Senin subuh akan berangkat ke Palu. Saudara pikir setiap kali kalau dia pergi ke tempat bencana gitu saya hore gitu saudara ya? Enggak saudara. Ya, namanya istri tentu ada kekhawatiran-kekhawatiran tertentu. Saudara, meskipun saya belajar untuk menyerahkan kekhawatiran saya kepada Tuhan, tapi maksudnya enggak mudah untuk seorang istri melepaskan suaminya pergi ke tempat yang bencana, apalagi kalau ngeliat di TV, wow penjaraan terjadi dan lain sebagainya ya. Kita harus cerdik juga gitu saudara ya, karena dia masih diperlukan dalam keluarga kami dan dia sangat diperlukan di pelayanan ini dan di gereja ini saudara ya. Nah, jadi kalau Rasul Paulus mah karena nggak punya istri, nggak punya anak, mau kapal karam, mau helikopter jatuh, ya kan saudara ya, mau ditelan ikan hiu atau ikan apa gitu ya, nggak ada yang menangisi dan nggak ada yang mengkhawatirkan gitu kan saudara ya. Nah tapi kalau orang yang punya istri, punya anak, punya suami gitu, tentu ada yang mengkhawatirkan, yang menunggu di rumah, yang berdoa. Ada amin saudara ya. Jadi kalau panggilannya, temukan panggilanmu. Kalau panggilanmu adalah tidak menikah supaya engkau bisa melayani Tuhan seperti Rasul Paulus. Dan ajarkan kepada orang-orang yang lebih muda bagaimana menemukan panggilan mereka. Ya, jangan dipaksa. Kalau panggilannya bukan menikah, jangan dipaksa menikah. Tapi kalau panggilannya menikah, harus menikah saudara. Karena ada ayat yang bilang jangan hangus oleh hawa nafsumu. Ada amin saudara.
Ajarkan kepada orang-orang yang lebih muda bagaimana hidup single tapi happy dan kudus. Tidak hangus dalam hawa nafsu tapi berapi-api dengan cintanya kepada Tuhan. Ada amin saudara. Mempersembahkan hidupnya untuk melayani Tuhan. Ada amin saudara. Haleluya. Nah, itu tadi tentang penggenapan janji Tuhan, diperlukan generasi-generasi. Yang ketiga sekarang, poin yang ketiga saudara ya, tentang janji Tuhan. Ketahuilah bahwa yang namanya janji Tuhan itu mempunyai tujuan kekekalan. Katakan kekekalan. Bukan untuk hal-hal yang sementara di umur hidup kita. Tapi yang Tuhan maksudkan itu adalah kekekalan. Itu yang menjadi fokus utama Tuhan. Ada ayat yang berkata bahwa rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan. Tapi rancangan damai sejahtera untuk memberikan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Ada amin saudara? Oh ya, harus kita aminkan. Tapi pada kenyataannya ada juga anak-anak Tuhan yang meninggal karena sakit. Karena kecelakaan. Karena bencana alam. Terus kita yang selamat gak boleh ngelihat mereka dengan pandangan yang sinis, menghakimi, oh dia gak hidup benar ini berarti. Ya kan? Kita gak boleh menghakimi seakan-akan orang ini dikutuk sama Tuhan. Ya, karena kita itu hidup di dunia yang sudah terkontaminasi dengan dosa. Makanya ada sakit penyakit. Makanya ada bencana, ada amin saudara. Seandainya Adam dan Hawa tidak jatuh dalam dosa, tidak mungkin seperti ini keadaannya saudara. We live in a fallen world. Kita napas aja udara ini sudah nggak seger loh saudara. Sudah banyak kontaminasinya. Kita makan aja mau binatang darat, mau binatang laut sudah terkontaminasi sama pestisida, terkontaminasi sama macam-macam saudara. Racun-racun yang limbah-limbah yang dibuang ke laut saudara. Ya kan? Jadi susah mau ngomong gitu saudara. Kita harus sadar bahwa kalaupun ada orang-orang yang meninggal karena sakit, karena kecelakaan, karena bencana alam, kita tidak boleh menjudge mereka. Bahwa kita lebih kudus dari mereka, kita lebih beriman dari mereka. Enggak boleh saudara. Karena Tuhan berdaulat, ada amin saudara. Siapapun kita, suatu hari kita akan exit dari dunia ini. Nah, cara exitnya gimana itu terserah Tuhan. Kita boleh gak berdoa, Tuhan kalau besok aku mati, aku minta Tuhan matinya tuh dalam keadaan tidur aja Tuhan, tenang. Dan jangan lama-lama Tuhan, gak perlu sampai menderita gimana-gimana. Boleh gak berdoa seperti itu? Boleh, sah-sah aja kita berdoa, minta sama seperti itu sama Tuhan. Tapi juga kan terserah Tuhan gimana mau jemput kita saudara. Ada amin? Ya, karena bukan cara matinya yang penting, tapi bagaimana kamu sudah menghidupi hidupmu di atas dunia ini. Apakah sepanjang hidupmu engkau sudah mengenal Tuhan dan mengenal kehendaknya? Apakah sepanjang hidupmu ini Tuhan sudah mengenal engkau? Loh, hati-hati loh saudara. Kita mengenal Tuhan, Tuhan juga harus mengenal kita. Dikatakan Tuhan mengenal kita kalau kita melakukan kehendaknya. Ada amin saudara. Itu yang harus dipastikan. Kalau kita mengenal Tuhan dan Tuhan mengenal kita, gak peduli cara matinya seperti apa, kita masuk ke dalam kekekalan bersama dengan Tuhan Yesus. Di peluknya, ada amin saudara. Yang percaya katakan amin, sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Dalam masa-masa bencana alam seperti sekarang ini yang dialami di Indonesia, banyak orang takut. Ada yang bilang sama saya, sudah siap koper belum? Siap koper buat apa ya? Iya kan kabarnya gempa akan datang ke Jakarta. Kalau sampai gempa datang ke Jakarta kan kita harus siap dengan koper kita. Saya bilang, friend, kalau gempa datang ke Jakarta dan model gempanya seperti di Palu, seperti bumi menelan manusia, kau pergi menyelamatkan dirimu, gak usah bingung sama koper. Ada amin saudara? Loh ini repot banget gitu loh saudara ya kan. Lihat gak sih di berita semalam gitu kan. Wah itu seperti ada gundukan, terus dia harus berjuang naik ke gundukan yang lebih tinggi, naik ke gundukan yang lebih tinggi. Kok mau bawa koper?
Saudara, dalam beberapa hari ini, beberapa kali saya ketemu orang yang resah karena keadaan yang terjadi. Mereka juga bilang, oh kita harus tahu loh exit emergency di mana dan lain sebagainya. Boleh. Kalau gempa datang kita berlindung di mana, harus dipelajari. Tapi saya mau bilang, dan saya sudah bilang sama orang-orang di sekitar saya ini, tempat paling aman ada dalam hadirat atau perlindungan Tuhan. Mazmur 91 kiranya itu menjadi penghiburan buat kita di saat-saat yang seperti ini. Bahwa no terror by day, no terror by night. Tidak akan ada hal-hal yang menteror kita baik siang maupun malam. Oh itu harus kita proklamirkan. Tapi again Tuhan berdaulat. Ada amin saudara? Ya. Karena kalaupun gempa datang dan kita berada di bawah reruntuhan, apa yang harus kita takuti? Karena janji Tuhan, Dia akan menyertai kita melewati lembah kekelaman sekalipun. Aku tidak akan takut bahaya. Ada amin saudara? Sebab aku akan diam dalam rumah Bapa sepanjang masa. Ada amin saudara? Kita tidak akan mati dalam penyesalan. Karena kita tidak menyia-nyiakan waktu hidup kita. Kita sudah melakukan apa yang Tuhan minta. Dan kalaupun kita mati, itu di Alkitab dikatakan Rasul Paulus bilang, untung. Untungnya apa? Sudah selesai penderitaan kita. Sudah selesai pergumulan kita. Ada amin saudara? Waktunya kita mendapatkan peristirahatan yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Menikmati keindahan kasih-Nya. Tidak ada lagi rasa sakit, tidak ada lagi duka cita, air mata. Yang merasa sakit, duka cita, air mata itu orang-orang yang kita tinggalkan. Nah yang ditinggalkan gimana Bu? Ya yang ditinggalkan make sure kamu tetap di jalur imanmu. Jangan goyah, jangan sampai janji Tuhan untuk memberikan kita rumah di surga itu enggak kita terima. Karena nanti kalau kita terus mempertahankan iman kita, akan ada reuni akbar kok dengan orang-orang yang terlebih dahulu mendahului kita. Ada amin saudara. Jadi jangan pahit, jangan undur dari iman, jangan kecewa sama Tuhan. Karena kamu akan ketemu lagi sama orang yang kamu cintain yang sudah pulang duluan ke rumah Bapa. Ada amin saudara. Saya akan menutup pesan khotbah malam hari ini. Kita buka Alkitab kita Roma pasal yang ke-8 ayat 35. Roma pasal yang ke-8 ayat 35. Dan ini ternyata janji Tuhan yang memiliki tujuan kekal. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang atau gempa bumi atau tsunami? Tidak ada. Amin saudara. Kasih Kristus tidak bisa dipisahkan dari diri kita. Ada amin saudara. Bahkan melewati kematian sekalipun, kematian tidak bisa memisahkan kita dari kasihnya Kristus. Yang percaya katakan amin, berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Ayat terakhir, Yesaya 41 ayat yang ke-10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yang percaya katakan amin, berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Saya harap malam hari ini, setelah kita mendengar pesan khotbah ini, janji yang Tuhan kasih ini, tidak ada lagi rasa takut dalam hati kita. Tidak ada lagi rasa bimbang. Melewati semuanya itu, Tuhan akan memampukan kita. Mujizat yang terbesar, anugerah yang terbesar. Itu bukan ketika orang sakit sembuh. Itu bukan ketika orang gak punya duit terus diberkati sama Tuhan dipulihkan. Itu bukan ketika orang yang dalam pergumulan, kesesakan lalu dimenangkan oleh Tuhan. Mujizat yang terbesar, anugerah yang terbesar yang diberikan Tuhan kepada manusia adalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Melewati apapun juga, baik gunung maupun lembah, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Bahkan sampai ke dunia orang mati pun,
Yesus ada di sana, menunggu kita. Yang percaya katakan amin, berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sebab Tuhan mau spend eternity with us. Sepanjang kekekalan Tuhan mau bersama-sama dengan kita. Amin saudara. Saya undang saudara bangkit berdiri.